Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khasiat bekam bagi kesehatan tidak diragukan lagi. Begitu banyak manfaat yang luar biasa yang bisa didapatkan dari terapi bekam. Namun, untuk mendapatkan hasil yang optimal ketika seseorang melakukan terapi bekam, maka ada 3 proses yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum melakukan bekam, ketika melakukan bekam, dan setelah proses bekam selesai. Ketiga proses ini sangat penting karena akan mempengaruhi hasil dari bekam yang dilakukan. Apa saja yang harus dilakukan dari 3 proses ini? Kita akan bahas satu persatu. Sebelum melakukan bekam, persiapan apa saja yang harus dilakukan seseorang yang akan melakukan terapi bekam? Yaitu yang pertama, niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selain mendapatkan kesehatan, maka insya Allah dengan niatkan Allah Subhanahu wa taala mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Yang kedua, tawakal kepada Allah. Yakin bahwa bekam ini hanyalah sebagai sarana, sebagai wasilah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, namun yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya berikhtiar dengan melakukan terapi bekam. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Yang keempat, tidak begadang. Misalnya hari ini kita akan berbekam, maka di malam harinya tidak boleh begadang. Yang kelima, makan 3 jam sebelum bekam. Yang keenam, tidak terlalu lapar dan tidak terlalu kekenyangan. 7, perbanyak minum air putih. Yang lebih dianjurkan adalah air putih yang hangat. Tentu lebih bagus lagi ketika air hangat dicampur dengan madu. 8, tidak boleh melakukan aktivitas yang berat, aktivitas yang bisa mempengaruhi kondisi tubuh, misalnya jadi lelah atau jadi capek. 9, tidak boleh melakukan hubungan suami istri sehari sebelum berbekam. 10, mandi air hangat 1 jam sebelum berbekam, tidak boleh dengan air yang dingin. 11, dalam kondisi suci, yaitu berwudu sebelum berbekam. 12, menyampaikan keluhan secara terbuka kepada terapis sehingga terapis bisa melakukan tindakan sesuai dengan keluhan yang dialami. Ini adalah 12 poin yang seharusnya atau sebaiknya dilakukan sebelum seseorang melakukan terapi bekam. Proses yang berikutnya adalah ketika bekam itu berlangsung. Yang pertama, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kesembuhan, mengangkat seluruh penyakit yang kita derita. 2, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan zikir-zikir yang lain. Perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dan hindari melakukan percakapan yang sia-sia. Yang ketiga, komunikasi dengan terapis ketika ada hal-hal yang kurang nyaman dirasakan. Ini adalah beberapa hal yang sebaiknya dilakukan ketika proses bekam berlangsung. Dan yang terakhir adalah ketika proses bekam selesai. Di sini ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan efek yang maksimal dari bekam yang dilakukan. Yang pertama, meminum air hangat, dan yang lebih bagus lagi adalah air hangat dicampur dengan madu. Mandi air hangat 3 jam setelah berbekam. 3, dibolehkan makan, tapi waktunya adalah 1 jam setelah proses bekam selesai.
4. Hindari makanan-makanan yang dingin, yang asin, asam, dan juga makanan yang pedas. 5. Istirahat yang cukup. Artinya, setelah melakukan bekam, maka dianjurkan untuk beristirahat, yaitu tidur setelah berbekam. 6. Tidak diperbolehkan bekerja berat, bekerja keras yang bisa menguras energi. 7. Hindari melakukan hubungan suami istri 1 hari setelah bekam. Setelah 1 hari silahkan. 8. Konsumsi herbal. Herbal-herbal yang direkomendasikan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, seperti madu, habbatus sauda, zaitun, dan herbal-herbal yang lain yang bisa meningkatkan imunitas dan stamina tubuh. Semoga dengan informasi ini bisa mendapatkan hasil yang optimal. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.